Halo teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang cerita rakyat atau hikayat. Pernahkah Anda menonton film Bawang Merah dan Bawang Putih, Si Kabayan, dan Si Pitung? Mungkin pula ketika kecil Anda pun pernah membaca cerita tentang si kancil dan buaya. Cerita-cerita tersebut digolongkan ke dalam sastra klasik, yakni sastra yang berkembang pada zaman dahulu. Sebelum kita mengenal budaya membaca dan menulis, cerita-cerita tersebut merupakan salah satu media hiburan yang kaya dengan nilai-nilai yang dapat diteladani. Jenis karya sastra klasik lainnya adalah hikayat. Salah satu hikayat yang terkenal berjudul Hikayat Abdullah, yang ditulis dengan judul huruf Jawi atau Arab Melayu. Hikayat ini memiliki kekhasan dibandingkan dengan karya sastra lainnya, baik dalam hal karakteristik, struktur dan kaidah, maupun aspek kebahasaannya. Meskipun karya tersebut telah lama berkembang dan hampir tidak dikenal, hikayat memberikan banyak pelajaran berharga bagi para pembacanya. Lalu, bagaimana karakteristik, struktur dan kaidah, serta aspek kebahasaan hikayat? Itulah yang akan kita pelajari, teman-teman. Namun sebelumnya, Bapak ingin kalian menyaksikan video berikut ini. Silahkan. Adakah planet lain yang bisa kita huni selain bumi? Nama saya Cika. Di mana masa depan saya? Sampah plastik di mana-mana. Laut dan sungai terancam sampah plastik dan polusi industri. Hewan air dan darat memakan sampah plastik, dan jika kita mengonsumsinya juga akan mengancam keselamatan hidup kita. Kebakaran hutan di banyak tempat. Polusi udara semakin tinggi. Emisi gas buangan industri, limbah pabrik yang dibuang sembarangan, perubahan cuaca yang drastis, dan pemanasan global terjadi. Masa depan kami sudah diambang kehancuran. Sudah saatnya untuk memulai. Hentikan penggunaan fosil sebagai daya energi. Berhentilah menggunakan plastik sekali pakai. Kurangilah mengkonsumsi produk sawit untuk keselamatan hidup dan hutan kita. Lindungilah bumi kita, karena tidak ada planet lain yang bisa kita huni selain bumi. Mulailah dari sekarang. Mulailah dari sekarang. Mulailah dari sekarang. Pilihan ada di tanganmu sendiri. Itulah teman-teman video yang sekaligus menjadi nilai utama, nilai karakter yang akan kita hidupi selama pelajaran sastra dengan Bapak, yaitu berdamai dengan alam. Lalu tujuan institusional dari belajar hikayat ada 4, teman-teman. Yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat. Yang kedua, menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat. Yang ketiga, membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat atau hikayat. Dan yang keempat, mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen. Itulah keempat tujuan pembelajaran hikayat kita. Baik,
Sekarang kita masuk ke tujuan yang pertama, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi cerita rakyat atau hikayat. Baiklah, Bapak ingin kalian menyimak kisah hikayat Hang Tuah yang akan Bapak bacakan berikut ini. Hikayat Hang Tuah. Laksamana bertemu dengan sebuah lorong. Kanan kiri lorong itu berpagar batu. Luasnya hanya cukup untuk jalan seorang. Laksamana segera menghunus keris panjangnya. Laksamana segera menyelinap ke dalam lorong itu untuk bertahan. Para prajurit berlari berhamburan masuk ke dalam lorong itu. Laksamana yang telah sigap dengan mudah menebas prajurit-prajurit itu. Beberapa orang tewas ketika yang seorang menerjang dengan sebuah tikaman. Dengan gesit, Laksamana menghindar seraya menebas kerisnya. Tak ayah lagi prajurit itu mengerang. Begitulah pertempuran sengit itu terjadi. Walaupun seorang diri, Laksamana dapat menghadapi prajurit-prajurit itu dengan mudah. Mayat-mayat bergelimpangan, tidak kurang dari 70 mayat terkapar di tempat itu. Masih 7 orang prajurit yang tersisa. Nyali mereka perlahan memudar melihat rekan-rekannya sudah tidak bernyawa. Laksamana melompat keluar terowongan. Prajurit-prajurit segera memburunya. 7 orang prajurit itu berkeliling bersiap-siap untuk menyerang. Sementara itu, dengan tajam Laksamana mengawasi ke-7 prajurit itu dengan pedangnya yang siap menerjang. Laksamana dengan secepat kilat menyerang ke-7 prajurit itu. Tak ada lagi kesempatan untuk mengelak. Ke-7 prajurit itu mengalami nasib yang sama dengan teman-temannya. Mereka semua berjatuhan. Pada saat itulah Hang Jebat, Hang Kesturi, dan Hang Lekir datang. Mereka mendapat titah Raja Malaka akan membantu Laksamana. Hanya memang mereka kedatangannya terlambat. Mereka hanya menjumpai Laksamana yang kelelahan dengan musuh-musuhnya yang sudah tidak lagi berdaya. Laksamana duduk di sebuah kedai untuk menghilangkan lelahnya. Itulah kisah tentang Hang Tuah. Teks tersebut merupakan cuplikan jenis karya fiksi sastra klasik yang disebut hikayat. Karya ini berasal dari India dan Arab. Di dalamnya termuat cerita kehidupan para dewa, peri, pangeran, putri kerajaan, raja-raja, atau tokoh-tokoh sejarah. Banyak pula dikisahkan kekuatan gaib, kesaktian dan kekuatan luar biasa yang dimiliki tokohnya yang terkadang tidak masuk nalar. Selain hikayat, sastra klasik lainnya adalah fabel, legenda, cerita pelipur lara, dan cerita jenaka. Baiklah, akan saya sampaikan 2 ringkasan yang lainnya tentang hikayat, yaitu hikayat Banjar dan hikayat Raja-Raja Pasai. Hikayat Banjar menceritakan Raja Banjar yang bernama Suryanata. Ia ternyata bukanlah manusia biasa. Ia adalah putra yang dibawa malaikat keluar dari matahari. Ia turun ke pangkuan Raja Majapahit ketika raja itu sedang bertapa. Suryanata berarti Raja Matahari. Segala yang di atas bumi dan langit takluk kepadanya. Sementara itu, istrinya yang bernama Putri Tunjung Buih juga bukanlah manusia biasa. Ia keluar dari Buih. Hanya Putri Tunjung Buihlah yang bisa bersuamikan Raden Suryanata. Hikayat Raja-Raja Pasai. Hikayat Raja-Raja Pasai menceritakan Mirah Silu. Ia adalah seorang putra dari orang yang lahir secara ajaib.
Ibunya yang bernama Putri Batang keluar dari batang pohon. Bapaknya yang bernama Merah Gajah didapatkan dari kepala gajah. Dari perkawinannya itu lahir putra agung Merah Silu. Ialah yang kemudian mendirikan negeri Samudra yang ketenarannya hingga ke negeri Mekah. Sampai-sampai diutus seseorang yang bernama Syekh Ismail untuk mengislamkan negeri itu. Sebelum utusan sampai, Merah Silu bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad yang mengajarkannya mengucapkan kalimat syahadat. Itulah teman-teman beberapa kisah tentang hikayat. Baiklah, sekarang kita akan lihat berdasarkan isinya, hikayat-hikayat dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok, yaitu ada 5. Yang pertama, cerita rakyat. 2, epos. 3, dongeng. 4, cerita-cerita Islam. 5, cerita berbingkai. Cerita rakyat, contohnya hikayat si miskin dan hikayat Malin Dewa. Epos dari India, contohnya hikayat Sri Rama. Dongeng-dongeng dari Jawa, contohnya hikayat Pandawa Lima dan hikayat Panji Semirang. Cerita-cerita Islam, contohnya hikayat Nabi Bercukur dan hikayat Raja Kaibar. Cerita berbingkai, contohnya hikayat Bakhtiar dan hikayat Maharaja Ali. Teman-teman, jika kita lihat ciri-ciri hikayat, ada 8 ciri. Yang pertama, statis. 2, pralogis. 3, istana sentris. 4, bahasa lisan. 5, anonim. 6, nama tokoh. 7, latar cerita. 8, faktor ekstrinsik. Yang pertama, statis. Apa yang dimaksud dengan statis? Artinya berkembang secara statis dan mempunyai rumus baku. Baku dalam hal bentuk prosanya dan bentuk puisinya. Yang dimaksud dengan bentuk prosanya sering menggunakan kata-kata arkais seperti sahibul hikayat, menurut empunya cerita, konon, dan sejenisnya. Sedangkan yang dimaksud bentuk puisinya adalah bentuk puisinya terikat oleh aturan-aturan seperti banyaknya larik pada setiap baitnya, banyaknya suku kata pada setiap lariknya, dan pola rima akhirnya. Aturan-aturan tersebut dapat dilihat dalam pantun atau syair. Lalu yang dimaksud pralogis adalah mempunyai logika tersendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Lalu yang dimaksud istana sentris hal yang dikisahkan yaitu berupa kehidupan istana, raja-raja, dewa-dewa, para pahlawan atau tokoh-tokoh mulia lainnya. Yang keempat, bahasa lisan, itu yang dimaksudkan disampaikan secara lisan dari orang ke orang. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila karya sastra klasik memiliki banyak versi. Setiap orang yang menyampaikan cerita tersebut terkadang berbeda. Dapat terjadi penambahan atau perubahan isi cerita sesuai dengan pemahaman masing-masing mengenai cerita tersebut. Lalu yang dimaksud anonim adalah nama penciptanya tidak diketahui. Hal ini karena sifat karya sastra klasik yang merupakan milik bersama dari kelompok masyarakat. Lalu berkaitan dengan nama tokoh, itu maksudnya adalah nama tokoh menunjukkan asal-usul cerita. Sebagai contoh, nama-nama tokoh yang menunjukkan asal daerah Sunda, Batak, Jawa, Betawi, Papua, Kalimantan, atau Sulawesi. Sedangkan yang dimaksud latar cerita dapat menggambarkan asal cerita, meskipun unsur itu tidak selalu muncul.
Hikayat mungkin juga menggunakan latar yang samar-samar, seperti pada zaman dahulu, di tengah hutan, atau di suatu kerajaan. Lalu yang terakhir, faktor ekstrinsik. Budaya dan faktor-faktor ekstrinsik lainnya seperti ekonomi, politik, religi, dan kondisi alam turut berpengaruh pada keberadaan hikayat. Misalnya masyarakat yang masih kuat dengan budaya feodal. Tergambar pula cerita yang berkisah tentang kehidupan kerajaan. Begitu pula dengan masyarakatnya yang percaya pada hal-hal gaib akan tampak pada cerita yang juga diwarnai dengan peristiwa-peristiwa imajinatif di luar jangkauan akal sehat. Baik teman-teman, sekarang coba kalian membaca hikayat Indra Bangsawan yang sudah Bapak bagikan, atau silahkan diklik pada link yang sudah Bapak tunjukkan di bagian bawah tersebut. Nah, lalu setelah membaca, yang perlu Bapak terangkan berkaitan dengan hikayat Indra Bangsawan sebagai berikut. Seperti pada cerita hikayat Indra Bangsawan, bahwa hikayat dan sastra klasik lainnya kaya dengan nilai-nilai kehidupan. Kehadiran sastra klasik di tengah-tengah masyarakat tempo dahulu tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga media pendidikan. Dalam sebuah cerita, sesuatu yang berharga antara lain dapat berupa pesan atau pelajaran-pelajaran tentang kehidupan. Meskipun karya sastra klasik merupakan warisan dari masyarakat zaman dahulu, nilai-nilai tersebut ada yang masih relevan dengan kehidupan pada masa sekarang. Selain itu, banyak nilai kehidupan yang terkandung di dalamnya. Dengan penyampaian yang halus, pendengar atau pembacanya seringkali tanpa sadar seolah mendapat wejangan atau nasihat. Inilah yang menjadi kelebihan karya sastra klasik, seperti halnya sebuah hiburan atau tontonan yang sebenarnya kaya dengan tuntunan juga. Nah, teman-teman, berkaitan dengan nilai yang ada dalam karya sastra, bisa Bapak jelaskan bahwa nilai yang terkandung dalam karya sastra dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu nilai agama, budaya, dan moral. Nilai agama adalah nilai yang mendasari pada ajaran-ajaran keagamaan, baik berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, sesamanya, maupun dengan makhluk lain. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan baik atau buruknya suatu perilaku seseorang atau kelompok masyarakat. Nilai moral misalnya keadilan, kejujuran, kesetiaan, keserakahan, dan kedermawanan. Nilai budaya adalah nilai yang berdasarkan pada adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai budaya misalnya berkenaan dengan perkawinan, mata pencaharian, dan penataan hubungan kemasyarakatan. Nah, kalau kita perhatikan gambar tersebut, bisa Bapak jelaskan keterkaitannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra dikelompokkan jadi 3 jenis ya, yaitu nilai agama, moral, dan budaya. Nilai ini ditentukan melalui proses pendalaman tema dan pendalaman makna. Teman-teman, dalam praktiknya, ketiga jenis nilai tersebut sulit dibedakan. Sebagai contoh tentang membunuh, jika berlandaskan pada nilai agama, perbuatan tersebut jelas dilarang. Begitupun dari sisi moral dan budaya. Akan tetapi, dalam perilaku lain, ketiga jenis moral dapat dibedakan secara jelas. Misalnya,
Berpakaian tanpa baju atas bagi pria untuk kelompok masyarakat tertentu dianggap baik, bahkan orang itu dianggap berbudaya. Akan tetapi dari sisi agama, cara itu dianggap tidak boleh. Contoh yang kedua, minum minuman keras dalam budaya tertentu diperbolehkan. Akan tetapi, dalam sudut pandang agama tertentu, meskipun hanya setetes dan tidak memabukkan, perbuatan itu tetap dilarang. Contoh satu lagi, berbohong secara moral merupakan perbuatan yang tidak baik. Dalam agama, perbuatan tersebut bisa menjadi diperbolehkan dengan syarat untuk tujuan kebaikan. Misalnya menyelamatkan jiwa seseorang dari ancaman penjahat. Terlepas dari apapun jenis nilai itu, dalam karya sastra klasik, kandungan nilai-nilai tersebut sangat dominan. Hal ini dapat dipahami karena peran karya sastra pada zaman dahulu tidak hanya sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai media didaktis. Simak kembali cuplikan karya sastra klasik berjudul Hikayat Hang Tuah, teman-teman, pada bagian sebelumnya. Dalam cuplikan tersebut yang Bapak bacakan dijelaskan tujuan perjuangan Hang Tuah adalah untuk mengagungkan raja dan kerajaan Malaka setara dengan kerajaan besar dunia lainnya. Dari kutipan tersebut kita ketahui kegagahan Hang Tuah menghadapi 1000 prajurit Majapahit yang akhirnya dapat dikalahkan. Nilai yang terdapat dalam cuplikan hikayat tersebut adalah kesediaan berkorban untuk kepentingan raja, kerajaan, dan tanah air. Semangat juang Hang Tuah dan rasa cintanya terhadap bangsa dan tanah air perlu diwariskan kepada generasi sekarang. Seluruh hidupnya dibaktikan kepada raja dan kerajaan Malaka. Untuk itu Hang Tuah rajin menuntut ilmu. Hang Tuah digambarkan sebagai orang yang cerdas, banyak ilmu, menguasai segala bahasa, gagah berani, dan tampan. Inilah sosok manusia ideal dalam pandangan masyarakat Melayu klasik. Nilai-nilai dalam cerita tersebut juga masih relevan dengan kehidupan masa sekarang, seperti nilai kepahlawanan dan kerja keras. Itulah teman-teman pada bagian pertama, yaitu tentang mengidentifikasi nilai-nilai dan isi. Nah, sekarang marilah kita diskusi dan latihan-latihan untuk mempertajam bagaimana mengidentifikasi nilai-nilai dan isi. Selamat berdiskusi dan berlatih.